Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama kami. Saya Hersubun Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Iya, iya. Menjumpai Anda sih kita Iya, senang, tapi itu dia. Saya nggak sejak tadi senang. mau ngomong senang sekali itu saya agak termikir-mikir gitu dianggap senang bukan bukan senang anunya tapi senang kembali bisa menjumpai Anda tapi lihat situasinya seperti yang kita Mm-mm. khawatirkan itu udah mulai tampak di depan mata ya Mbak ya. Ini krisis di depan Betul. mata karena indeks harga saham gabungan hari ini ambruk sampai 7% lebih ya Mbak Agi dan sempat di Ya. trading halt itu artinya dihentikan perdagangannya selama 30 menit dan itu kembali dibuka lagi. Dan ini kan mengingatkan kita pada COVID tahun 2020 ya Mbak Agi, bulan Maret itu ketika Betul. tidak lama setelah diumumkan COVID pertama kali terjadi di Indonesia pada waktu itu kan kemudian juga terjadi trading halt tuh sampai 7 kali Mbak, bukan hanya sekali. Terus 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 dan Mm-mm. akhirnya turun dan Ya, itu memang kita krisis. Tapi kan kalau pada waktu COVID itu kita paham ya, ada krisis yang melanda dunia pada waktu itu ya. betul. Kalau sekarang ini kan kita tahu ada krisis sih memang krisis politik global, ada yang paling Mm. lama tentu Ukraina sekarang yang sedang tarik ulur soal perundingan perdamaiannya, kemudian tentu saja Gaza, ya itu memang berpengaruh terhadap Mhm. ekonomi dunia. Tapi Ya. di Indonesia ini juga banyak faktor yang kemudian membuat kita sendiri yang sekarang hari ini ambruk ya karena di negara-negara tetangga kelihatan indeks harga saham gabungan masih relatif aman kan dibandingin kita gitu ya Mbak Agi ya. Iya, jadi saat ini orang jadi bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Hmm, Indonesia begitu. hmm, Risiko apa yang ditakuti oleh para investor hmm, sehingga mereka harus terbang semuanya. Mereka jadi tekanan jualnya itu sangat-sangat hmm. besar di lantai bursa dan ini yang pertama sesudah masa COVID dulu. Kalau Ya, masa COVID hampir di seluruh dunia bahkan di betul. di Cina saja sebagai Hmm, tempat yang dianggap sebagai awal mula dari virus hmm, COVID tersebut juga mereka mengalami ambruk lah begitu lantai bursanya. Nah, hmm, ini kok hanya kita saja begitu kalau kita hmm. melihat situasi bursa efek di kawasan kita maupun di luar di Inggris, di Amerika dan sebagainya mereka trennya hijau gitu warnanya. Jadi tren positif artinya membaik. Sementara di kita itu sendirian yang merah Mas Hersul Iya, secara iya. akumulasi ya. Ini Nah, mengerikan. saya jujur saja ketika kemarin membuat perbincangan dengan ahli fiskal awalul Rizki ya Mbak Agi, pekan lalu Hmm. lah, dia juga sudah mengingatkan kan bahwa situasinya ini seperti tahun 97, jadi menjelang krisis 98. Dia waktu itu Betul. mengingatkan seperti itu. Ya kenapa? Karena dengan tidak segera dipublikasikan APBN kita, itu kan Hmm. kemudian investor mulai mencurigai ada apa? Karena Hmm. tradisinya kan Hmm. setiap bulan itu Betul. dipublikasikan sampai bulan April itu belum Hmm. dipublikasikan. Berarti kan sebenarnya Januari Februari tidak ada publikasi atau rilis dari APBN kita. Bahkan yang laporan tahunan sebelumnya juga harusnya dilaporkan di bulan Januari tidak ada gitu, belum dirilis Betul. dan kemudian Mhm. sempat ada drama kan pada hari sempat di upload hanya Mhm. bertahan 10 jam yang untuk laporan APBN kita pada bulan Januari tapi kemudian di take down. Itu kan kemudian Iya. membuat curiga tapi orang sudah Mhm. banyak yang sudah wartawan, pengamat sudah banyak yang Mhm. download. Baru kemudian sehari kemudian Sri Mulyani membuat rilis jumpa pers dan angkanya berbeda gitu karena memang Mhm. kalau dibandingkan dengan angka pada Januari itu buruk sekali dan kemudian di Mhm. situ disebutkan defisitnya itu 31,2 per triliun dengan 0,13% dan Sri Mulyani ingatkan ini kan baru bulan Februari kata dia belum apa-apa Mbak Ojo kesusu lah gitu dia menyimpulkan tapi kan pasar itu kan selalu ini kan soal persepsi ya Mbak Agi ya Iya. selalu seperti Mhm. itu pasar itu selalu berkaitan dengan persepsi dan ketika kemudian mereka tidak yakin apalagi kemudian sejumlah lembaga-lembaga di internasional seperti Goldman Sachs dan sebagainya itu kemudian menurunkan peringkat pasar saham kita Mhm. ya jelas tiga, Betul. tiga lembaga loh ya yang menurunkan itu yang memberikan peringkatnya ya Mhm. pasti kemudian dia kabur kalau tadi orang bertanya kenapa kok pada kabur jelas kabur walaupun hari ini saya baca katanya akibat ini apa panik di dalam negeri Mbak lihat banyak investor yang kabur dan kemudian juga banyak di dalam negeri investor kita juga mulai panik gitu. Iya, kepanikan investor dalam negeri ini karena mereka merasakan sendiri, Mas Hersu. Hmm, Kalau
investor di luar negeri itu kan berbagai tolok ukur begitu, kok Indonesia kok sepertinya seperti itu. Dikatakan juga oleh Morgan and Stanley kan Hmm. mereka ini sebagai konsultan atau ya biasanya dia mengamati lah semuanya karena orang-orang kan banyak memakai jasa dari Morgan and Stanley ini dan dia mengatakan bahwa situasi Indonesia semakin memburuk begitu. Begitu juga dengan untuk kenyamanan investasi di sini untuk masa depan gitu. Biasanya investasi kan ada yang short term, ada yang long term, yang mereka beli lari gitu kan. Terus ada juga yang untuk long term gitu. Nah, kalau melihat situasinya seperti ini, bahkan kita yang ada di dalam negeri sendiri saja berpikir apakah ini situasi saat ataukah ini akan berlangsung lama begitu, akan Iya. berlanjut karena situasi ini memburuk sejak 10 tahun terakhir di mana eh, sepertinya kan selalu dikatakan neraca perdagangan kita positif gitu dan sebagainya. Tapi kenyataannya utang kita sangat-sangat besar dan sekarang ini kita sudah akan eh, apa Mas Eris harus membayar bunga dari utang itu sendiri yang jumlahnya itu ratusan triliun. Dan situasi di dalam negeri tidak baik-baik saja begitu. Antara lain kepercayaan kita sendiri terhadap Danantara itu kan masih apa namanya fragile gitu ya, masih nggak percayalah kita aja sebagai wartawan melihatnya juga dengan situasi orang-orang yang koruptif gitu, orang-orang yang memegang juga orang-orang yang memiliki jejak atau memiliki histori mereka berlaku tidak baik begitu kan. Bahkan ada yang pernah dipenjara apa dan sebagainya begitu. Jadi ini yang membuat kita saja yang sebagai orang Indonesia itu eh, kurang percaya terhadap hal itu. Begitu juga dengan sikap dari Ibu Sri Mulyani yang sekarang lebih banyak diam ketika ditanya yang sepertinya kalau kita menerjemahkannya menjadi worry gitu. Ini seperti orang ini worry gitu. Dan ya worry-nya karena dia tahu persis dia juga yang melakukan apa perbuatan membersamai Pak Jokowi apapun dikatakan Pak Jokowi, ayo utang ayo gitu kan. Ayo, itu yang membuat orang juga wah ini kayaknya akan terjadi apa-apa. Makanya rumor tentang Bu Sri Mulyani ini akan mundur setelah Lebaran begitu, setelah Idul Fitri begitu itu sangat-sangat kuat sekali. Bahkan sampai dibahas sana sini. Juga diikuti oleh Erlangga Hartarto begitu sepertinya. Walaupun ada kemungkinan orang juga mengatakan asik dong kalau Sri Mulyani mundur jadi bisa diganti oleh orang yang lebih kompeten, lebih dipercaya. Jadi bukan antek asing katanya begitu kan. Tapi ya dengan situasi yang seperti ini siapa yang bisa membuat situasi ekonomi di Indonesia itu rebound, membaik begitu Mas Hersu. Yang dimana harus bayar utang, kemudian udah defisit gitu, defisit pajak, bahkan di soal pajak sendiri aja kita nggak bisa percaya begitu dengan Kortex yang dari beberapa bulan sebelum berakhirnya tahun 2024 bahkan Luhut pun mengatakan pokoknya nanti kita akan bisa menambah jumlah pajak itu sampai 1,5 triliun begitu. Jadi akan pokoknya senang lah semuanya itu akan happy, akan baik-baik saja walaupun ada bukan 1,5 triliun, 1.500 triliun. Eh, Bahkan misalnya ada program makan bergizi gratis apa dan sebagainya itu akan bisa tercover. Tapi nyatanya begitu korteksnya keluar yaitu collecting more itu harusnya mendapatkan pajak yang jauh lebih banyak. Tapi ternyata si collecting more yang harganya berapa? 1,3 triliun ya. Itu nilai yang harus kita keluarkan untuk membuat aplikasi tersebut ternyata boncos habis sehingga orang yang bahkan yang mau membayar pajak itu mengeluh kan dan akhirnya melaporkan ke KPK bahwa mereka menduga aplikasi tersebut Ya dikorupsi orang mau begitu. bayar pajak aja susah gitu ya. Ya, orang sampai melaporkan ke KPK, mereka para konsultan pajak apa dan sebagainya kan mereka jadi nggak dapat duit Mas Irsu. Mereka kan dapat duitnya dengan mereka menghitung, sesudah itu melakukan pembayaran, mengisi aplikasi, kemudian mendapatkan nota, faktur. Mengisi faktur saja tidak bisa begitu mereka untuk uploadnya. Jadi ini memang dan pemerintah tidak ada solusinya. Akhirnya solusinya kembali kepada aplikasi yang lama. Jadi untuk pajak saja dikorup begitu ya. Ini luar biasa sekali, apalagi terus kemudian ada kasus Pertamina, ada kasus PLN, belum lagi kasus timah belum selesai, kasus nikel yang lama juga belum selesai begitu. Dan sepertinya ada pilih-pilih kasih begitu orang-orang yang berseberangan kemudian diproses dan cepat. Seperti misalnya kemarin yang dari Kontras ya, yang apa mendatangi pertemuan atau rapat dari Komisi 1 untuk RUU TNI
itu kan pada hari Sabtu begitu Ya. apa kejadiannya. Itu hari Minggu itu sudah diproses begitu Mas Hersu. Jadi ini mengherankan ketika hari Senin kemudian sudah mendapatkan panggilan. Ini mengherankan semua orang. Ini untuk kasus itu kok cepat sekali ya gitu. Mm-mm. Jadi seperti ada tebang pilih gitu, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Jadi situasi Indonesia yang seperti itu yang membuat orang worry. Tidak ada kepastian hukum dan segala sesuatu itu pasti ada sekian persen itu hilang ke tangan-tangan yang begitu ada investasi semuanya sudah langsung ingin ngeroyok seperti itu. Mengerikan berinvestasi di Indonesia itu bagi mereka. Walaupun itu hanya investasi di bursa saham loh. Yang kata Prabowo itu kan hanya seperti judi begitu kalau Mm, ya. saya nggak punya saham katanya begitu. Jadi itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang punya duit lah. Loh, di bursa saham itu orang bisa mendapatkan apa investasi untuk mendapatkan uang begitulah uang masuk itu dalam dengan tidak susah gitu kan Mas Hersu. Makanya orang kan rame-rame bukan orang perusahaan rame-rame masuk ke bursa saham mereka IPO apa dan untuk mendapatkan fresh money. Sementara kalau yang namanya investasi langsung begitu kan dengan berbagai persyaratan, perjanjian apa dan sebagainya. Sementara kalau di bursa saham ya orang hit and run aja bebas, tapi sepanjang kita performanya bagus kan pasti akan mendapatkan investor begitu. Nah, sekarang investornya tidak percaya bahkan tidak hanya investor dari luar katanya tidak hanya asing nih yang terbang, tapi juga investor dalam negeri. Dan kondisi ini sebetulnya sudah terjadi sejak semester kedua ya, semester kedua tapi akhir-akhir di tahun 2024 itu sudah boncos sebetulnya indeks kita karena ketika itu kan sempat 7.000 kemudian turun menjadi kemarin ini boncosnya ini kan sampai dengan kalau yang hari ini kita nih rekaman sebelum pukul 4 sore ya, sebelum lantai bursa itu ditutup begitu. Jadi kita melihatnya yang perdagangan pertama saja gitu. Yang di perdagangan pertama itu kalau saya lihat ini dari composite-nya di open dibuka itu pada level 6.458. Terus kemudian pada turun Mas Hersu ya pada 6.146 atau sekitar 5,02% atau sekitar 325 poin begitu. Dan kemudian yang berikutnya setelah di trading halt itu tadi ya di apa dibekukan selama 30 menit dibuka lagi menjelang pukul 12 tapi pukul 12 kan kemudian tutup ya. Nah, ketika dibuka itu kan berharap biasanya kalau trading halt itu supaya baik itu investor maupun emiten itu bisa berpikir, Mm-mm. mereka bisa apa namanya menelaah berita begitu mana yang make sense mana yang enggak. Jadi supaya nyaman, kalem gitu ya, Ya. tidak terjadi kepanikan begitu. Tapi ternyata ketika dibuka kembali, itu malah makin boncos. Mm. Ketika dibuka kembali gitu. Jadi kemudian turun ke 6, terus kemudian juga ke 7. Jadinya orang, wah apa ini yang terjadi gitu Mas Erso. Iya. Ya, ini memang serem ya. Nah, kemudian juga ini bukan hanya indeks harga saham gabungan yang ambruk juga. Ini Mm-mm. rupiah kita juga terus melemah. Ya, Mbak Agi Iya. ya. Nanti biasanya dampaknya selain itu kemudian berlanjut juga ke surat berharga dan sebagainya, ke SBN dan sebagainya. Wah, itu kalau udah itu lengkap deh nanti kita kita semakin terpuruk. Itu kan biasanya seperti kayak efek domino nih Mbak Agi. Kalau indeks harga Mm-mm. saham gabungan seperti itu pasti nanti nanti rupiah juga akan makin melemah terus ke dolar gitu Mm-mm. ya. Betul. Juga ke mata-mata uang asing yang lebih kuat di dunia itu juga dampaknya juga akan terus melemah. Ini benar-benar mengkhawatirkan dan sebenarnya ini kan sekali lagi kalau kita ngomongin indeks harga saham gabungan itu atau ngomongin bursa saham itu kan lebih pada persepsi pasar ya. Persepsi itu kan lebih pada kepercayaan pasar terhadap pemerintah. Tapi kalau Mm-mm. kemudian pasarnya itu distrust terhadap pemerintah itu yang berbahaya. Jadi ini memang diperlukan orang-orang yang punya kredibilitas gitu dan punya integritas yang meyakinkan kepada pasar. Tapi persoalannya siapa yang akan bicara gitu? Apa Sri Mulyani sendiri sekarang sedang galau kan gitu. Terus siapa yang akan kalau Pak Prabowo sendiri yang ngomong kan Pak Prabowo nggak percaya dengan bursa saham ya Mbak Agi ya. Iya, betul. Judi Padahal ini kata Pak Prabowo kan kata Pak Jokowi. betul, bursa saham itu seperti judi begitu dan dia meyakini bahwa rakyat Indonesia itu kebanyakan kan masih miskin. Jadi orang miskin tuh nggak Ya. main saham gitu. Jadi Mm. aman-aman saja begitu.
Dan ini kalau saya lihat ini pada saat terjadi trading halt ini sampai ada press release lah pokoknya pemberitahuan ya dari Bursa Efek. Ini saya lihat lagi di media sosial Mas Hersu. Hmm. Ini dari Big Alpha ya, Big Alpha ID dia mengatakan setelah perdagangan dihentikan sementara selama 30 menit IHSG indeks harga saham gabungan malah anjlok lebih dalam ketika dibuka kembali minus 6,9% and counting. Jadi masih counting down gitu. Dan kemudian sempat trading halt, IHSG sesi pertama ditutup anjlok 6,12%. Oke, itu berita sebelumnya. Nah, kemudian yang berita berikutnya IHSG sempat anjlok 7,11%. Yes. Ini mengerikan sekali karena kalau ini sudah masuk ke titik krusial, yaitu titik krusialnya dianggap atau titik psikologis biasanya kalau itu tertembus gitu ya seperti halnya apa kurs rupiah kalau saya lihat tertembus misalnya 15.000, wah ini pasti akan menuju ke 16.000. Nah 16.000-nya tuh efek psikologisnya di situ. Nanti kalau tembus 16.000, waduh ini bisa terjun bebas lagi ke 16.500 misalnya seperti itu. Kalau di indeks harga gabungan ini analis mengatakan indeks IHSG saat ini berada di titik krusial yaitu di area 6.000 sampai 6.100. Kalau seandainya tembus itu maka akan jatuh ke 5.000. Dari 7.000 beberapa bulan yang lalu akan bisa jatuh. Ini anjlok apa ya terkapar kalau sudah terjadi seperti itu Mas Hersu. Dan kepercayaan dunia luar gitu akan bisa dilihat dari situ. Orang nanti mempertimbangkan untuk investasi secara langsung atau bekerja sama untuk melakukan ini di Indonesia, mereka akan melihat dari apa namanya apa yang terjadi di ISG, kemudian di kurs apa dan sebagainya begitu. Coba yang kita lihat ya Mas Hersu ini saya buka lagi untuk indeks di luar gitu seperti Nikkei misalnya Jepang ya ini malah bertambah 1,59. Kemudian Shanghai Cina bertambah 0,15. eh, SZSE ini Shenzhen ya, Cina juga 0,27%. Terus kemudian Hang Seng ini Hong Kong itu plus 2,1%. Kospi ini Korea ya, eh, plus 0,28%. Sementara di bawah ada IDX, indeks untuk Indonesia, Indonesia Index Composite itu satu-satunya yang merah. Itu minus 2,30. Ini masih waktu awal perdagangan itu sudah seperti itu tadi pagi begitu. Ya, sekarang saya tidak tahu ya nanti ditutupnya pada berapa. Oke Mbak Agit, kita kita pindah topik lain, tapi ini pasti juga berdampak ya soal premanisme ya di Indonesia ini juga banyak dikeluhkan juga kan soal banyak perusahaan-perusahaan juga yang sekarang itu direpotkan dengan aksi-aksi premanisme di berbagai daerah. Tapi di Hmm. satu sisi yang juga menurut ini itu bukan hanya premannya, tapi para aparat penegak hukumnya sendiri, aparat militernya sendiri juga bikin situasi ini makin membuat Indonesia jadi serem nih Mbak Agi. Salah satunya terjadi di Lampung ya. Di Lampung itu Ya. ada dua orang TNI yang ditangkap oleh POM ya polisi militer karena Hmm. dia jadi bandar judi sabung ayam gitu ya. Kemudian ketika mau digerebek Betul. oleh polisi, tiga orang polisi itu tewas ya ditembak oleh Pak tentara ini. Di Aceh kan juga ada kejadian juga ya yang ini apa sih bukan dealer ya apa ya Mbak istilahnya Dia ya penjual, penjual ya. sales. Sales ya bukan dealer ya, Hmm. sales mobil yang ditembak oleh TNI Angkatan Laut, anggota TNI Angkatan Laut. Kita mengingatkan pada kasus yang belum lama masih sekarang masih di sidang itu ya Hmm. kasus penembakan pemilik rental di Tangerang gitu ya. Betul. Ini serem banget ya kejadiannya banyak seperti ini ya Mbak Agi ya. Iya, dan secara mungkin bukan kebetulan ya, tapi kita bisa melihat ini ada persamaannya, yaitu yang terjadi di Lampung kemarin di Waikanan Hmm. itu dari Angkatan Laut, terus kemudian yang ada di Aceh itu Hah? juga Angkatan Laut, dan Bukan dong yang Mbak, yang di baik kanan Angkatan Darat Mbak, kan dia sub dan oh ramil kan? Angkatan Darat, Ya sub dan ramil itu Angkatan Darat Mbak. Kalau enggak pelakunya maksudnya Mas Hersu. ya penembaknya ya di Lampung. Iya. Yang saya baca Ah, sub dan ramil Mbak. Jadi kalau dan ramil itu mestinya dia kalau di Angkatan Darat ya. ya Angkatan Darat ya di sana Mbak. Oh Angkatan Ya Darat. ya. Nah ini Kopka itu kopral Kopral kepala ya kepala, Mas. ya ya Oh, kopral kepala. kopral Jadi kepala anak gitu. Oh, buah gitu. dia, anak buahnya dia staf di dan ramilnya, sub dan ramil itu jadi di bawah komandan koramil ya, bukan bukan. Saya Ah, nggak tahu. iya, iya. Rupanya ada sub dan ramil. Biasanya kan di bawah kalau Iya, sekarang ini betul ya, jabatannya. ya Mhm.
di bawah Jabatannya ada. Komandan Koramil kan biasanya gitu. Mhm, Jadi mhm. ya Pak, pangkatnya Peltu ya di situ ya kalau iya Peltu ya kalau nggak salah ya. Peltu, iya Ya Peltu, Peltu Lubis pembantu kalau Letnan tidak satu ya. salah ya. Ya, pembantu Letnan Peltu satu Lubis, dan satu lagi Kopka iya, Basar, iya, Basar iya, Syah, kalau iya. tidak salah Ini begitu. angkatan darat kalau di Dan Ramil. Yang angkatan laut yang di Aceh, Mbak Agi. Yang di Aceh dan di Tangerang ya Ya berarti ya. di Tangerang itu angkatan Ya, laut. Itu malah tiga pasukan orang kata kalau itu. nggak salah yang di Tangerang itu ya. Kopaska, iya, 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 itu kan iya, pasukan kok elit itu. Jadi apa yang sesungguhnya betul. terjadi ini kan gitu. Karena ini ini heboh banget ini Mbak Agi ya di yang di Lampung ini ya. Heboh Mas Hersul, karena kejadiannya betul-betul, ya mungkin kita melihatnya ini di bulan puasa, sehingga Mm-mm. kita bisa mengatakan para polisi itu gugur gitu ya. Mereka di bulan puasa, mereka melaksanakan tugas begitu untuk menggerebek lah judi sabung ayam tersebut Mas Hersul. Tapi ini sepertinya kalau di sana, saya baca komen-komen dari masyarakat sana memang di beberapa lokasi itu menjadi sesuatu yang biasa begitu ya. Karena ini si pelaku ini kabarnya begitu, ini juga bukan orang baru begitu dalam hal ini. Dan kemudian kalau kita lihat berbagai video yang kemudian diupload di media sosial, ini pelaku misalnya Kopka Basar begitu. Dan keduanya juga Peltu Lubis tersebut itu mempromosikan atau seperti beriklan gitu ya, merekam mereka berkata datanglah ke lokasi letter S itu nama apa ya, nama tempatnya mungkin atau nama kelompok dari perjudian tersebut mungkin ya, dia bilang datanglah ke letter S pada tanggal 17 Maret 2025 apa sambil jadi semacam promosi lah begitu. Ini kok bisa hal seperti itu, nah mungkin juga polisi mengendusnya juga dari situ, ataukah polisi sudah tahu lama ya, Mm-mm. biasanya seperti ini sudah tahu lama tapi mencari timing yang tepat begitu kan. Tanggal 17 hari Senin, saksikan Arena Liter S yang tidak kesini nonton live di siaran langsung TVRI 17 Maret 2025 Gaspol. Nah, ini kalau saya melihat berbagai WA begitu ya, tangkap layar atau screenshot dari WA, sepertinya warga yang ada di Lampung yang mengetahui peristiwa tersebut, mereka berbincang gitu Mas Ersu, kalau ini mereka keluar dari mobil terus kemudian sudah diberondong. Tapi kalau kronologis yang kita baca di media, di Antara ya, di websitenya Antara, mereka mengatakan bahwa sebetulnya sudah selesai begitu, selesai sabung ayam tersebut begitu sudah ketika didatangin kemudian mereka selesai tapi tiba-tiba kemudian terjadi baku tembak begitu. Jadi pihak polisinya yang ditembaki dan itu sudah menjelang malam. Kalau melihat gambar-gambar aslinya ini memang sadis ya, sadis betul karena yang disasar adalah kepala gitu. Kepala dan mohon maaf, ya langsung apa tewas seketika gitu dengan kondisi yang ya sebagaimana kita bisa bayangkan kalau kepala itu ditembak. Luar biasa. Dan kemudian ketiganya itu satu orang Kapolsek dan dua orang lainnya begitu. Bagaimana kita melihat berbagai video dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk otopsi. Begitu juga dengan keluarganya. Ini bulan puasa, sebentar lagi Lebaran ya. Dan yang sempat menyerahkan diri lebih dulu itu Peltu Lubis ya Mas Ersu. Mm-mm. Menyerahkan diri lebih dulu dan kemudian yang kedua itu Kopka Basar. Kopka Basar ini sampai viral sekali ya bagaimana dia ditangkap di rumahnya. Bagaimana dia ditangkap di rumahnya begitu dengan di rumahnya sudah penuh dengan orang, sepertinya kerabatnya, tetangganya, dan keluarganya sendiri. Mungkin kita bisa melihat ya situasi di Ya, dalam rumah itu ketika dia ditangkap dan juga situasi di luar rumah gitu. Angle ya. kameranya ada di luar dan situasi ketika di dalam itu dia sempat ditangisi oleh keluarganya, berpelukan apa dan sebagainya. Dan ketika keluar dari rumah kita bisa melihat dia sempat selain dipeluk oleh orang-orang begitu yang pakai baju preman bukan baju seragam dan tapi juga dipeluk oleh tentara sesama orang yang Polisi militer berseragam itu Mbak ya. polisi militer ya mungkin dan ini banyak sekali akhirnya kecaman-kecaman gitu bagaimana cara penangkapan kalau untuk penjahat yang ini apa sebagainya tidak sekejam itu saja seperti itu ini ya ya mungkin beda ya dia untuk menangkap apa tentara tapi bagaimana nuansanya orang seperti ini yang kita bisa melihat ini jahat begitu ya tapi
sampai dipeluk-peluk oleh orang yang lebih muda, yang kata Mas Hersу mungkin polisi militer dipeluk begitu lebih muda, sepertinya mengapresiasi dan memberikan nuansa bahwa ini orang baik, orang bukan orang jahat. Ya, saya bisa menangkap itu Mas Hersu kemudian Eh, yang netizen maksudnya yang begitu meluk heboh. itu, yang maksudnya yang polisi militer yang awal di belakang yang berdiri di agak Oh, oh di bawah iya. saya. Iya, kalau kalau yang mengawal pastilah polisi Iya. militer ya, tapi yang Mm. memeluk dia di depan tuh dengan seragam tentara gitu dan terlihat sepertinya masih muda gitu. Jadi bahkan ada yang berkomentar itu sepertinya anak buah apa-apa dan sebagainya begitu. Ya kita lihat saja bagaimana nuansa kejadian. Iya. Oke, ini menyedihkan sekali ya di situasi semacam ini. Mudah-mudahan aja eh, ya ini tetap aja kita berdoa berharap yang terbaik ya, karena kalau terjadi apa-apa itu kan yang terdampak terhadap kita semua ya, rakyat Indonesia ya, Mbak, situasi apapun gitu. Dan ini cukup mengkhawatirkan situasinya saya kira kalau melihat hari-hari ini. Kita akan pantau terus ya Mbak besok ya, bagaimana kelanjutan, apakah kembali terjadi trading halt atau penghentian perdagangan lagi di bursa saham kita, dan kalau itu terjadi seperti apalagi pengulangan seperti pada krisis COVID waktu itu sampai 7 kali trading halt. Ya, fix kita akan memasuki krisis. Nah, ini tinggal bagaimana ini dari sisi politiknya ya kan, rumusnya kan dua nih ya, Mbak ya. Ketika krisis politik crossing dengan krisis ekonomi itu akan terjadi ya, biasanya akan terjadi krisis ya, gitu. Secara Iya, pemerintahan bisa dia bisa dan jatuh ya. Ya. Dan ini kan apa yang terjadi di Lampung ini membuat semakin apa petisi tolak RUU TNI, terus kemudian Ya. orang semakin curiga kepada Hmm. TNI Hmm. dan apa nama TNI ini menjadi betul-betul down Mas Hersu dalam situasi seperti ini loh. Kemarin RUU-nya itu sudah Hmm. apa namanya ditolak begitu disebut sebagai diserbu atau digeruduk padahal cuma 3 orang saja yang datang Hmm. ya dan kemudian dilaporkan penanganannya sangat cepat. Kemudian terjadi penolakan di sana sini begitu rakyat itu bergemuruh suaranya ya kalau kita lihat ini kita tidak tampilkan suara mahasiswa ya. Kalau saya melihat BEM-BEM dari setiap perguruan tinggi bahkan Hmm. saya ini perguruan tinggi apa ya begitu Hmm. apa singkatannya begitu kan kadang-kadang saya belum pernah mendengar saya harus cari dulu ini perguruan itu mereka speak up tidak Hmm. hanya yang besar-besar seperti yang Oh, sudah biasa mereka tahu, sampai yang di daerah-daerah itu speak up Mas Hersu. Jadi yes. hati-hati loh pemerintah. Ini Ya, situasinya. mesti waspada. Tentu kita inginkan yang terbaik lah buat bangsa ini ya, Mbak Agi ya. Oke, Oke. sampai ketemu lagi insya Allah. Tetap semangat dalam situasi apapun. Dan banyak-banyak berdoa. Kan Hmm. doanya di bulan Ramadan ini langsung diijabah. Ini mustajab nih Mbak Agi ya. Ya, Amin. amin. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda tetap salam akal sehat. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.